Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, kesehatan, keselamatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah masih memberikan kita kesempatan dapat berjumpa di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan suci Ramadan menjadikan kita insan yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi senantiasa menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam lupa juga kita hadiahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyak-banyak bersalawat kepada beliau, kita mengharapkan syafaatnya yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan kita untuk melatih kesabaran kita, di mana kita dilatih untuk bersabar, untuk melawan hawa nafsu kita dari segala yang dapat membatalkan puasa kita, seperti makan, minum, kemudian segala hal yang dapat membatalkan puasa kita, baik itu muntah dengan sengaja dan segala hal yang dapat membatalkan. Kemudian melatih kesabaran kita untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melatih kesabaran kita untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka momentum bulan puasa ini kita jadikan sebagai latihan kita. Latihan kita untuk menjalankan ibadah puasa. Di samping itu, latih kita juga untuk menjalani hidup kita. Di satu sisi, latih kita untuk bersabar di bulan suci Ramadan untuk menjalankan ibadah puasa, dan juga latih kita untuk sabar menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Saudaraku sekalian, bahwasanya puasa ini adalah perisai bagi kita, perisai untuk kita terhindar dari siksa api neraka. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada salah satu sahabat yang bernama Abu Umamah, bahwasanya dia diwasiatkan untuk membiasakan berpuasa, karena puasa ini adalah ibadah yang paling agung. Sampai-sampai ibadah yang paling agung, salah satu sahabat yang bernama Abu Huzaimah meriwayatkan dari Rasulullah SAW, barang siapa yang meninggal di bulan suci Ramadan dalam keadaan berpuasa, maka dia dijamin masuk surga. Maka saudaraku sekalian, kita jadikan puasa ini sebagai melatih kita untuk bersabar. Karena orang-orang yang bersabar akan Allah Subhanahu wa Ta'ala tolong. Akan Allah Subhanahu wa Ta'ala bantu dia. Terlebih lagi di bulan puasa, kita bersabar dari segala hal yang dapat membatalkan puasa. Kita bersabar untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Dan carilah pertolongan dengan sabar dan salat. Sungguh aku berserta orang-orang yang bersabar. Jadi saudaraku sekalian, janganlah kita khawatir. Jangan kita khawatir kalau kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan bersabar kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Maka marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Maka itulah jalan yang terbaik untuk Allah bantu kita. Kemudian di bulan suci Ramadan ini kita diperintahkan untuk beribadah secara ikhlas dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan dengan senantiasa ikhlas lillahi taala. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa dengan keikhlasan, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan ikhlas, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjut juga hadis yang selanjutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menjalankan malam di bulan suci Ramadan dengan keikhlasan dan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku sekalian, dengan momentum Ramadan ini kita jadikan diri kita untuk melatih kesabaran kita, baik itu melatih kesabaran kita dalam kehidupan ujian dari Allah Subhanahu wa taala maupun melatih kesabaran kita untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan niat kita di dalam hati dengan niat yang ikhlas sehingga ibadah kita tadi tidak sia-sia. Maka saudaraku sekalian, marilah kita beribadah dengan ikhlas, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ibadah kita secara ikhlas, Allah terima segala amal ibadah kita, baik itu di bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.